Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukru wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Kartono SPD selaku Kepala Sekolah SD 1 Cibuyut yang merangkap sebagai mentor kegiatan ini. Yang saya hormati teman-teman P3K Kabupaten Pemalang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita dapat bertatap muka tanpa suatu ada halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu akan kita nantikan salawatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Angkatan 27. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Wibowo SPD SD NI PPPK 1985 05 20 20 22 21 1019. Jabatan ahli pertama guru kelas. Instansi SD Negeri Datar. Mentor Bapak Kartono SPD. Alamat saya, alamatnya Pekalongan, tepatnya di Desa Sampeh, Kecamatan Wonopringgo. Akan tetapi saya sekarang sudah menetap di sini di Desa Sambung, Perumahan Sambung. Ya. Untuk yang pertama adalah visi misi SD Negeri Datar. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berbudi pekerti, terampil dan berkarakter, menjunjung tinggi nilai-nilai yang bermartabat dan peduli pada lingkungan. Misi SD Negeri Datar. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan sikap giat, berkompetensi secara sehat dan berdaya juang tinggi dalam belajar. Yang ketiga, membina kepedulian sosial, empati, mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan dan tindakan siswa dengan dilandasi nilai-nilai ajaran agama yang dianut dan kearifan lokal. Yang keempat, membangun kebiasaan tertib beribadah dengan 7S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat, dan sepenuh hati pada siswa. Yang kelima, menumbuhkan dan melestarikan budaya lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat dan peningkatan dalam kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib, aman, dan nyaman dalam mendukung kualitas belajar siswa di sekolah. Itu yang terpenting.
Yang ketujuh, mengembangkan 9K, yaitu keamanan, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, dan keteladanan pada siswa. Ini materi yang saya bahas, yaitu yang pertama latar belakang, terus dasar hukum, rencana kerja P3K, permasalahan pembelajaran klasikal di SD Data. Yang pertama latar belakang. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika ini saya buat untuk meningkatkan etos kerja serta berinovasi dalam pembelajaran sehingga meningkatkan mutu proses dan hasil belajar peserta didik. Mas. Dasar hukumnya yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua PP Nomor 49 Tahun 2018 yaitu tentang manajemen PPPK. Yang ketiga Permen PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Yang keempat Permen PAN RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K. Yang kelima Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K. Yang terakhir Peraturan K LKN Nomor 289 garis miring K titik 1 garis miring PDP titik 07 garis miring tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Rencana P3K yang pertama menyusun rencana pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, yang ketiga menyusun alat ukur mata pelajaran, yang keempat menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran, yang kelima menganalisis hasil penilaian mata pelajaran, yang keenam melaksanakan pembelajaran perbaikan dan penganiayaan dengan memakan hasil penilaian. Permasalahan pembelajaran di SD Data. Yang pertama itu kurangnya minat dan semangat belajar serta masih banyak siswa yang belum bisa membaca. Hal ini dikarenakan masih peralihan pembelajaran daring menjadi tatap muka. Hal ini ditandai dengan banyaknya siswa yang tidak berangkat sekolah dan kalau disuruh membaca itu tidak mau. Yang kedua, perilaku siswa yang beragam. Sebagai guru mungkin kita kesulitan memahami setiap karakter siswa karena ada banyak siswa yang kita temui di sekolah. Namun tahukah Anda bahwa siswa ingin diperhatikan saat KBM? Siswa akan senang diberi pujian dan diperhatikan oleh guru, tetapi kebanyakan guru sering lupa memberi pujian dan mengabaikan perkembangan kepribadian siswa saat mereka berbuat baik, tidak membuat masalah dan meraih pencapaian. Konsentrasi siswa kurang. Yang pertama faktor yang menyebabkan konsentrasi kurang berkonsentrasi ada banyak seperti faktor lingkungan, psikologis dan faktor internal dalam siswa. Lanjut Mas. Yang keempat daya serap siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami dan menguasai pelajaran. Lanjut Mas. Siswa kurang disiplin. Disiplin di sini adalah salah satu sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut,
perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode yang inovatif. Sesekali pembelajaran di luar kelas untuk mengamati lingkungan di lingkungan sekitar, melakukan diskusi kelompok dan tim. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan video. Yang ketiga, pembelajaran reading, siswa diminta menulis satu kata sukar, kemudian kata sulit tersebut dikumpulkan satu kelas sehingga semua siswa mengerti dan memahami teks yang dibaca. Yang keempat, diadakan jam tambahan kepada seluruh siswa untuk membaca sebelum pulang sekolah. Yang kelima, memohon kepada siswa untuk menganggarkan pembelian buku penunjang seperti buku cerita untuk dibaca di rumah. Yang keenam, pada jam-jam tertentu siswa diajak ke perpustakaan untuk membaca buku pelajaran. Yang terakhir, diadakan lomba cerdas cermat. Penutup, simpulan dan manfaat. Simpulannya, demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika administrasi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Pemalang ini dibuat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di bidang administrasi masing-masing agar tercapai secara optimal. Manfaatnya, sebagai pendidik ke depan dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ayo Mas. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Mentor, monggo Pak. Terima kasih kepada Bapak Teguh Wibowo SPDSD peserta orientasi pengenalan nilai dan etika tahun 2023 yang berasal dari SD Negeri Daratan, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang. Apa yang telah Bapak uraikan tadi, ini ada beberapa pertanyaan. Tadi sudah dipaparkan tentang permasalahan yang ada di SD Bapak di Daratan. Yang pertama khususnya kelas 3 yang panjenengan ajar, yaitu masih banyak siswa yang belum bisa membaca, bahkan sebagian besar belum bisa membaca karena masih masa peralihan dari pembelajaran online ke pembelajaran tatap muka. Langkah-langkah apa saja yang dapat Bapak tempuh agar anak-anak itu bisa membaca? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Memang di SD Daratan ini pertama kali saya masuk, memang saya kaget kok masih banyak yang belum bisa membaca. Setelah saya telusuri ternyata memang masih beralihan Pak. Bahkan latar belakang sendiri orang tuanya itu kebanyakan di desa datar itu pada merantau, sehingga anak-anak ini kurang perhatian Pak, kurang bimbingan. Nah, oleh karena itu langkah-langkah yang saya tempuh, yang pertama menerapkan pembiasaan untuk selalu membaca setiap sebelum pulang sekolah, itu setiap harinya. Yang kedua, membuat video membaca untuk di rumah yang dikirimkan melalui WA. Nah, ini saya sangat didukung sekali sama orang tua. Bahkan sampai satu hari saya lupa tidak memberikan tugas, itu orang tua pada WA semua Pak. Ya. Lalu yang ketiga, mengajar di waktu senggang atau di saat jam istirahat itu dibawa ke perpustakaan untuk membaca-baca buku-buku cerita atau buku apa, sehingga
daya minat belajar siswa dalam hal membaca bisa meningkat. Itu Pak pertanyaan dari saya. Monggo. Terima kasih atas jawaban panjenengan. Intinya kalau panjenengan karena banyak siswa yang masih berupaya maka berusaha biar bagaimanapun agar anak-anak kelas 3 yang panjenengan ajar agar bisa membaca dengan berbagai macam cara, berbagai macam metode yang panjenengan tempuh. Itu atas dasar panjenengan dan terima kasih. Baik rekan-rekan semua, inilah tadi pemaparan dari saya. Sebelumnya barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.